Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Imamul Wasilin Imamul Musilin Al-Imam Al-Arif As-Samadani Tajuddin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita mengaji kitab hikam ini, nawaitu ingin mendapatkan pencerahan spiritualitas agar supaya dengan mengaji kitab hikam ini hati kita menjadi bersih. Bersih dari penyakit-penyakitnya hati. Termasuk bersih dari ingin dipuji orang. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbimri'in minasyarr. Cukup seseorang itu dinilai buruk oleh Allah kalau dia suka dan ingin menjadi orang yang terkenal dan dia suka diberi isyarat dengan jari jempol. Ya, kalau sekarang kan mendapatkan like. Nah, orang yang kayak gitu, nikah jatuh nilainya di hadapan Allah. Oleh karena itu kita mengaji kitab hikam ini untuk membersihkan niat-niat negatif. Nawaitu tidak karena Allah, kita arahkan lillah. Lillah wa billah ala Allah wa fillah. Kalau dalam bahasanya Ihya, lillah billah fillah. Terutama membersihkan hati dari ingin dipuji orang. Membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya hati. Takabur. Merasa lebih baik dari orang. Merasa hebat. Merasa di atasnya orang lain. Orang di bawah kita. Ini yang harus kita bersihkan dengan mengaji kitab hikam. Dahulu di zaman Bani Israel itu ada seseorang berdoa 30 tahun berdoa meminta agar supaya diberi anak. Karena sudah 30 tahun tidak diberi anak, maka si rojul tersebut matur ka Gusti Allah. Ya Rabbi, abaidun ana minka fala tasma'ni am qaribun anta minni fala tujibuni. Ya Allah, aku berdoa kepadamu sudah 30 tahun. Mengapa
doaku tidak engkau respon? Apakah engkau jauh dariku atau aku dekat kepadamu tapi engkau yang tidak mengijabah doaku? Abaidun, apakah aku jauh? Apakah aku jauh darimu sehingga engkau tidak mendengar aku? Atau aku dekat tapi engkau yang tidak merespon permintaanku? Sangat itu. Lalu kemudian dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada suara, innaka tad'ullaha azza wa jal, sesungguhnya engkau telah berdoa kepada Allah selama 30 tahun dengan ucapanmu yang kasar dan hatimu yang kotor. Coba kamu berdoa kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Kamu berdoa dengan lidah yang penuh penghambaan kepada Allah, tidak kasar, penuh kelembutan. Maka dia melakukan itu. Lalu kemudian dia diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun isi kitab hikam ini sangat berat, karena ini adalah konsumsinya para salikin, konsumsinya para wali-wali Allah. Samu keaba teka sakurkur dukurkur parengana riayah mauna oleh Allah dapat mengamalkan apa yang ada di dalam kitab hikam ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hazanu, adapun merasa bersedih. Merasa bersedih. Ala fuqdanit to'a. Fa-nya bisa dibaca dua. Bisa dibaca kasroh, bisa dibaca fathah. Bisa dibaca fuqdan, bisa dibaca fiqdan. Al-hazanu, adapun merasa bersedih. Ala fuqdanit to'ah, ala fiqdanit to'ah. Atas kehilangan taat, yakni sedih karena tidak bisa beribadah. Jadi merasa bersedih atas kehilangan kesempatan berbuat ketaatan atau ibadah kepada Allah. Ma'a adamin nuhudi, beserta tidak adanya semangat. Nuhud ini asal makna bangkit. Bangkit, semangat, ilaiha, kepada melaksanakan ketaatan atau ibadah. Min alamatil iltirar, ialah termasuk tanda-tandanya ketertipuan. Jadi merasa bersedih karena kehilangan kesempatan merasa bersedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan atau ibadah kepada Allah, tapi tanpa disertai semangat dalam bentuk konkret dengan melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah, maka itu adalah bukti atau
tanda dari ketertipuan. Ditipu. Ditipu oleh setan. Ditipu oleh nafsunya sendiri. Contoh ini. Saya menyesal tadi gak sholat isya berjamaah. Tapi perak oleh ocahan melolo. Tidak ada kesungguhan dengan niat yang kuat untuk besok akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Tetapi perak ocahan melolo. Nah, ini kamin alamatil iltirot. Kok mata ngaji hekam ya. Eman nah. Tapi perak ngucap melolo. Tada azam keinginan kangkui ngaji kitab hekam. Malam Kamis yang akan datang. Kok malam Satya tak ngaji tina. Malam Kamis di tengah. Kok tu ngaji lah. Berarti al-hazan ini kan merasa bersedih. Jadi hazan itu ada dua. Ada hazan sodik, ada hazan kadhib. Ada penyesalan. Hazan ini asal makna kesedihan. Saya maksud penyesalan. Jadi penyesalan itu ada dua. Ada penyesalan yang sodik, ongguan. Ada yang cuma kadhib. Sama seperti orang yang menangis. Menangis itu ada dua. Ada orang menangis sungguh-sungguh karena takut kepada Allah. Nikahnya mana al-buka us-sadiq. Beda orang yang nangis. Perak. Seperti tangisnya artis. Perak aing mataan ziakili. Nikah. Tak sampai ke atin. Nikah saya sebut air mata buaya. Jadi tidak cukup kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kalau hanya merasa bersedih, merasa menyesal karena tidak melakukan amal ibadah tapi tidak diimbangi, tidak disertai dengan semangat yang sungguh-sungguh, yang menggebu untuk melakukan ibadah. Itu termasuk min alamatil iltiror. Tanda-tandanya ketertipuan. Oleh karena itu, bagi di dalam sudut pandang kaum sufi, kasosaan nih kak, lebih raja kencerena, etempeng perak yang membuat orang lupa, lalai, tidak dapat mengingat Allah. Maka Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sahibul hazan yaqta'u min tariqillah azza wa jal fi syahrin ma la yaqta'uhu man faqida huznahu fi sinin. Orang yang sedih itu dapat menempuh jalan OTW mencapai ridha Allah dalam 1 bulan sebagaimana hal tersebut tidak bisa diperoleh oleh orang yang tidak bersedih selama bertahun-tahun. Maka di dalam kitab Ad-Durarul Jauhariyah Al-Allama Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi, beliau menukil dawuhnya Imam Ad-Darani, laisal buka bi ta'siril uyun. Hakikatnya menangis itu bukan hanya dengan mengalirkan air mata.
Tapi hakikatnya menangis adalah meninggalkan apa yang ditangisi. Jadi kalau menangisi dosa, tinggalkan dosa. Perak nangis malolo, tusan bakun elakoni. Itu namanya air mata buaya. Oleh karena itu, kita harus menyesali ketertinggalan kita. Kita harus menyesal tidak istiqomah berjamaah, menyesal tidak istiqomah tahajud, tidak istiqomah sholat witir, menyesal Qur'annya masih sedikit, masih kurang, zikirnya masih kurang. Nah itu yang perlu kita tangisi. Ketertinggalan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka mun akaca, bercerminlah kepada orang yang di atas kita. Ibadahnya, Imam Ahmas 70 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Imam Thabit Al-Bunani puluhan ribu kali menghatamkan Al-Quran. Lidahnya tidak pernah putus dari Al-Quran. Sampai-sampai di dalam kuburnya beliau masih membaca Al-Quran. Nah ini yang harus eka berapa? Eka susah. Tapi kan faktanya beninga karena banyak ibadah yang tertinggal tidak kita lakukan. Tapi saya susah, PCC sakoni, saya susah nikah, dompet tepes. Tak ngabere urusan ibadah, tak ngabere urusan amalia-amalia ketaatan kepada Allah. Makan beda orang ngucap bu, bulat roki yang ngaji ya. Tapi berakin ngucap malolo. Nika min alamatil iltiror. Nika pangat ro air mata buaya. Palsu, kadhib. Mun lakar ongkuan kau tu beda azam. Kau tu beda himmah. Keinginan yang kuat. Yang kima lemangken tak ngaji tapi sedo tengah lah. Ini kasih maksud al-hazanu ala fukdani ta'ah ma'a adamin nuhud ilaiha min alamatil iltiro. Samuka manfaatnya bisa mengamalkan hikam nomor yang ke-76 Al-Fatihah.